Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Siti Nur Cahyani dari Prodi PBI. Nama saya Irwan dari Prodi PBI. Nama saya Irfan dari Prodi PBI. Kami dari STKIP Bina Mutiara Kampus 2 Surade. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, dan Watoniyah dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Mustika Wiguna MPD. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab yaitu ukhuwat, berarti persaudaraan. Terbentuk dari kata yang berarti saudara. Persaudaraan itu sendiri dapat kita definisikan sebagai ikatan atau pertalian yang mengikat kuat antara dua orang atau lebih karena adanya kesamaan di antara mereka. Kesamaan itu bisa saja karena faktor keturunan, sama-sama berasal dari ayah ibu atau kakek nenek yang sama, atau kita kenal dengan sebutan saudara kandung atau saudara seketurunan, atau sama-sama waktu kecil pernah menyusu kepada satu perempuan yang sama, atau dikenal dengan sebutan saudara sepersusuan, dan sama-sama berasal dari tempat lahir atau tempat tinggal yang sama disebut saudara sebangsa setanah air, atau sama-sama memeluk agama yang sama atau juga sering disebut saudara seiman seagama dan lainnya. Ukhuwah terbagi ke dalam ketiga macam atau ketiga persaudaraan yang yaitu Islamiyah, Insaniyah, dan Watoniyah. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Dan untuk yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Bisa kalian lihat di samping saya garis besar ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah konsep persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan dia juga harus memandang muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang, keturunannya, tanah kelahirannya, kebangsaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Adapun maksud ukhuwah Islamiyah menurut Quraisy Shihab perlu didudukan maknanya agar bahasan tentang ukhuwah tidak mengalami kerancuan. Adapun maksud ukhuwah Islamiyah menurut Quraisy Shihab perlu didudukan maknanya agar bahasan tentang ukhuwah tidak mengalami kerancuan. Untuk itu, terlebih dahulu perlu dilakukan tinjauan kebahasaan untuk menetapkan kedudukan kata Islamiyah. Dalam istilah di atas, selama ini ada kesan bahwa istilah tersebut bermakna persaudaraan yang dijalin oleh sesama muslim. Sehingga dengan demikian, kata lain Islamiyah dijadikan pelaku ukhuwah itu. Pemahaman ini kurang tepat. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektif, sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang ukhuwah Insaniyah. Jadi, ukhuwah Insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh. Salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah Insaniyah adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Bisa kalian baca di sini? Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat,
maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Ayat tersebut menekankan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan membenci untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan. Ada 4 hal yang menjadi prinsip dasar ukhuwah insaniyah. Yang pertama, bahwa semua manusia berasal dari satu Bapa yang sama. Yang kedua, bahwa manusia pada dasarnya adalah mulia dan terhormat. Yang ketiga, bahwa Islam adalah agama kebaikan, agama pembawa kebaikan. Dan yang keempat, bahwa Islam menghendaki hidup berdampingan secara harmonis antara umat manusia yang berbeda agama, etnis, dan kebangsaannya. Karena itu, atas dasar konsep ukhuwah insaniyah ini, Islam memandang bahwa setiap manusia adalah bebas, tidak boleh ditindas, tidak boleh dijajah, tidak boleh dipaksa. Bahkan dalam hal menganut agama sekalipun, Islam memberi kebebasan. Kemudian materi selanjutnya tentang ukhuwah watoniyah. Jadi, ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Waton artinya tanah air, atau tempat kelahiran, atau tempat tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Dengan begitu, kata bentuknya watoniyah adalah kata sifat yang artinya berkenaan dengan tanah air atau bersifat ke tanah lahiran. Dalam konteks kita sekarang, seluruh warga Indonesia yang tinggal dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara karena sama-sama lahir atau tinggal di tanah air yang sama tanpa melihat latar belakang agamanya atau keturunannya. Persaudaraan jenis ini diakui oleh agama Islam. Kehadiran Islam, meskipun mengenalkan jenis persaudaraan baru yang berdasarkan kesamaan iman dan agama, tidak lantas membasmi jenis persaudaraan yang lain. Ini dapat kita tangkap dari sikap Rasulullah yang mengikat warga Madinah dalam sebuah ikatan perjanjian yang dalam sejarah kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Jadi, apapun agama yang dianut oleh tetangga kita, apapun suku bangsanya, apapun bahasa sehari-harinya, selama ia bertempat tinggal berdekatan dengan kita, satu wilayah dengan kita, maka dia adalah saudara kita. Ketiga jenis ukhuwah ini tidak harus dipertentangkan dan memang tidak bertentangan karena masing-masing memiliki cakupannya sendiri-sendiri. Kemudian materi selanjutnya adalah contoh ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikut serta kegiatan gotong royong. Kegiatan ini merupakan contoh sikap ukhuwah yang akan membuat persaudaraan semakin kuat karena gotong royong membuat orang berkumpul bersama untuk menyelesaikan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dilakukan sendiri, misalnya saja kerja bakti. Yang kedua, menjenguk kerabat yang sakit. Misalnya, jika orang sakit tersebut tidak memiliki uang yang cukup, maka kita harus membantunya. Dengan membantu akan memberikan sedikit keringanan, namun mempunyai manfaat yang besar, karena orang sakit cenderung membutuhkan perawatan yang lebih. Yang ketiga adalah saling menghormati. Hal ini akan menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dan langgeng. Tidak ada kriminalisasi, diskriminalisasi, dan hal lain yang dapat merugikan. Yang keempat, membantu orang lain. Dengan meringankan beban orang lain, berarti kita telah melakukan salah satu contoh ukhuwah dalam kehidupan. Membantu tidak harus dengan hal berat, bisa juga melalui hal yang kecil. Hal kecil inilah yang mengakibatkan menguatnya nilai ukhuwah dalam masyarakat. Yang kelima, ikut melakukan donasi sumbangan, karena sesungguhnya harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah dan semua itu akan kembali kepadanya. Selain melakukan donasi, juga harus melakukan zakat apabila telah melebihi nasab yang ditentukan. Yang keenam, ikut serta pembangunan masjid, karena membangun masjid merupakan amal yang tidak akan terputus sampai akhir zaman. Yang ketujuh, menjaga silaturahmi antar tetangga. Contoh ukhuwah ini bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa ukhuwah yang baik dengan tetangga. Misalnya, kita memberikan makanan walaupun dengan jumlah yang tidak pantas, hal kecil ini akan menimbulkan rasa sayang yang lebih. Dan yang terakhir adalah mendamaikan saudara yang berselisih. Misalnya, saat melihat saudara yang sedang berselisih, tentunya jangan kita biarkan, tapi kita harus mendamaikannya.
Dengan begitu, tidak ada perselisihan di antara hubungan tersebut. Persaudaraannya pun akan tetap terjaga, karena dengan persaudaraan yang kuat akan menimbulkan sebuah kekompakan dalam melakukan kebaikan. Baiklah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tahapan dalam ukhuwah. Untuk yang lebih jelasnya, bisa Anda lihat di samping saya. Yang pertama ada ta'awun, rasa yang tercipta dari diri dan menumbuhkan rasa kasih yang kasih sayang antar umat. Rasa itu tercipta ikhlas karena Allah. Tidak ada paksaan apapun, baik sesama umat Islam ataupun dengan umat non-muslim lainnya. Baiklah, untuk yang kedua yaitu tafahum, paham bahwa tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu akan memberikan rasa kasih sayang yang besar antar sesama umat, tidak saling menjatuhkan ataupun saling menyakiti. Yang ketiga, ta'aruf. Pengertian dari tahapan ini adalah memperbanyak persaudaraan. Semakin banyak saudara akan semakin mudah dalam menyelesaikan berbagai macam masalah, karena orang di sekitar dengan ikhlas menolong Anda. Yang keempat, takaful, bersatu dalam suka ataupun duka, tidak membeda-bedakan golongan. Dengan menjalankannya, Anda akan lebih menghargai perbedaan pendapat saat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada, baik masalah umum ataupun keluarga. Dengan mengetahui beberapa contoh ukhuwah, tentunya harus mengamalkannya. Ukhuwah harus dilakukan pada siapa saja, baik keluarga, teman, atau semua orang yang Anda temui. Semakin kuat ukhuwah, akan semakin kuat pula persaudaraan. Jadi, kesimpulan materi yang kami sampaikan, ukhuwah Islamiyah ini adalah sebuah konsep persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan dia juga harus memandang muslim lainnya sebagai saudaranya, tanpa memandang latar belakang keturunannya, tanah kelahirannya, kebangsaannya, ataupun pertimbangan-pertimbangan lainnya. Insan berarti manusia, maka ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Salah satunya, ayat yang menjadi dasar ukhuwah insaniyah adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Sehingga ukhuwah watoniyah yakni saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama atau satu suku. Jadi, dari kesimpulan ketiga ukhuwah tersebut, terdapat beberapa macam persaudaraan, tidak dipandang dari jenis, ras, ataupun agama, karena sesungguhnya kita semua adalah saudara se-Islam, seagama, sewilayah, sekampung, sebangsa, setanah air.